Kenapa manusia itu condong kepada hal yang bersifat dunia? Silakan dibuka surah Ibrahim halaman 255. Baik, ayat yang ketiga. Namun sebelum sampai ayat yang ketiga, silakan dibaca terjemah bebasnya Mas Toto, ayat 1 sampai ayat 2 terjemah bebasnya. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan. Baik, kalau kita ngaji Al-Quran, berarti kita akan dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kalau nggak pernah ngaji, ya gelap terus kehidupannya. Benar Mas Toto? Ini kita baca Al-Quran itu senantiasa bertambah terang. Yang lain masih dalam kegelapan, kita mendapatkan cahaya. Masya Allah. Lanjut Mas Toto. Yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Nanti hidupnya itu perkasa. Perkasa itu apa sih Mas Toto? Perkasa itu lawan dari lemah. Lawan dari apa? Dalam setiap kehidupan kita akan mampu menjalannya dengan perkasa. Sudah perkasa terpuji lagi. Benar? Sama-sama gak punya duit, sama-sama alami yang namanya tanggal tua. Benar banget ya? Yang satu sering ngeluh, yang satu biasa aja. Lanjut. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat. Baik, itu ayat 2. Wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Dan celakalah bagi orang-orang kafir. Nah, itu bahasanya kan kalau terjemah bebas kurang saklek. Kenapa? Yang mengingkari kan kurang saklek Mas Allah. Coba kafir katanya itu. Kan lebih maknanya lebih kafir. Iya kan? Wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Orang kafir itu yang model apa sih? Nah, ini ayatnya poin 3 kita baca. Kita baca dulu nanti Pak Del yang mengartikan perkataan orang kafir itu. Kita bunyikan ayatnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Padahal Al-Lazina, yaitu orang-orang yang yastahibbuna, mereka lebih menyukai al-hayat dunia, kehidupan dunia, alal akhirah, di atas atau menjelaskan kehidupan akhirat. Stop. Jadi orang kafir itu orang yang orientasinya pasti materi. Apa? Pasti materi. Kenapa? Karena di dalamnya mulai dari kecil itu tidak dimasukkan kebesaran Allah. Akidah itu nggak ditanam. Yang digambarkan itu adalah sesuatu yang bersifat materi. Terus akhirnya ketika melakukan satu aktivitas kegiatan, yang kegiatan itu nanti ujung-ujungnya agar dapat materi. Gitu. Itu saya analisanya seperti itu. Jadi kalau Al-Qurannya mendarat, itu mandang orang aja belumnya ketahuan Pak, karena nanti orang ini ujungnya kayak gini. Bukan berarti soto ya, akan tetapi melihat dengan analisa Al-Quran. Kayak politikus itu kan, dari berbagai variabel dikumpulkan, nanti terus akhirnya sampai pada kesimpulan nanti Prabowo sekian dapat prosentasenya, terus pasangannya lawannya sekian itu kan menggunakan berbagai variabel. Nah, insya Allah saya bisa lihat kayak gitu, ini nanti kayak gini, dan insya Allah 95% banyak benernya. Karena kita melihatnya dengan kacamata Al-Quran. Kalau paham, kalau nggak paham ya nggak bisa. Betul Mas Toto. Mereka itu kafir karena apa? Sudah mulai dari kecil itu yang dimasukkan segala sesuatu yang materi, sehingga doktrin akhirat datang belakangan. Ini kadung masuk duluan gitu. Nggak bisa nutup. Baratnya di sinar cahaya ini kira-kira sampai pada saya apa enggak Mas Toto? Sampai ya. Tapi kalau ditutupi kayak gini sampai apa enggak? Karena yang masuk pertama itu sesuatu yang bersifat materi, didoktrin dulu. Saya masih ingat dulu ketika saya kecil, saya punya teman saya itu mulai dari kecil itu rajin banget, rajin kerja, rajin apa, miara entok, miara bebek dan segala macam. Nah saya ikut-ikutan ke kecil, dibentak sama bapaknya. Ngaji udah kedunya di bahasa Jawa kan, disuruh untuk ngaji, udah yang bisa mikir apa kayak gitu. Gak usah, ya tapi kan kita sebagai anak kan gak jangkau sesuatu yang seperti itu. Ini kalau punya bebek terus dirawat kan bertelur nanti, betul banget. Bertelur nanti telurnya dijual kan kayak gitu. Nah kita jangkaunya kan seperti itu, tapi nggak boleh apa-apa. Ngaji kan, jangan mikirin kayak gitu.
Akhirnya saya didoktrin ngaji, terus kalau mau tidur itu dibacain syair dalam bahasa Jawa. Ilmu iku luwih mulya timbang bondo, karena ilmu reksa marang badani. Ilmu itu lebih mulia daripada harta, karena ilmu akan menjagamu. Terus didoktrin seperti itu, yang penting belajar, yang penting ngaji. Ya akhirnya sampai mendarah daging, dan itu dicekokin sama bapak saya mulai dari kecil. Itu sampai pingin miara bebek, miara apa nggak boleh. Saking takutnya nanti terkontaminasi senang dunia. manusia. Benar nggak ya? Masya Allah.